Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian fiqhun nikah ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki pada bab faslun fi akamis sodah. Sodak tuh hukum daripada mas kawin. Wa huwa bi fathi shad afsahu min kasriha. Jadi lafad ya. Sodak dengan dibaca fathah sodnya itu lebih fasih, lebih benar dibandingkan dibaca kasroh, sidak. Mustaqun minas sodak, itu diambil dari masdar sodak bi fathih shad. Wa huwa ismun nama lisadi disulab, karena kuatnya sulab itu kayak tulang gitu loh. Tulang punggung ya, as-sulab. Wasar'an ismun limalin wajibin 'ala rajuli. Jadi sodak menurut syara yaitu ismun, suatu nama atau benda, harta limalin, harta yang wajib bagi seorang laki-laki, binikahin sebab nikah, awat isubhatin atau wati ya, menjima perempuan tapi secara subhat, au mautin atau meninggal ya. Jadi sodak ini harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang laki-laki yang nantinya akan diberikan kepada ya istrinya ya. Jadi sodak itu kayak gitu. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi 'aqdin nikahi. Disunahkan menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Jadi ketika akad nikah berlangsung disunahkan yaitu disebutkan maharnya. Misal maharnya 1 unit Mercedes Benz, 1 mobil gitu kan. Walau fi nikahi abdis sayyid ammatahu, ya meskipun menikahi budaknya, selama itu terjadi akad nikah, maka selama itu juga menyebutkan mahar itu disunahkan. Wa yaktafi tasmiyatu ayyi syai'in kana, ya cukup menyebutkan segala hal yang mau dijadikan mahar itu. Kayak misal di Tunis sendiri menyebutkan mahar itu menyebutkan tapi dengan nominal yang kecil gitu. Tradisi di Tunis beda tradisi di Indonesia. Kalau misal tradisi di Indonesia kan banyak, ada mobil, ada uang, ada emas, ada kalung. Tapi kalau misal tradisi di Tunis itu menyebutkan misal 5.000 rupiah kayak gitu aja. Walakin yusannu adamun naqsi ana asroti darohima. Ini disunahkannya dalam maharnya itu tidak kurang daripada 10 dirham. 10 dirham itu kalau misal kalau kemarin kan saya ke Maroko ya teman-teman. 1 dirham itu 1.700. Nah kalau misal 10 dirham ya kecil banget. Ya nggak nyampe 20.000. Wa adamu ziyadati ala khamsi mi'ati dirhamin, dan tidak lebih daripada 500 dirham kholisotan yang murni. Tapi ini nggak tahu ya kalau misal yang mau disampaikan dirham di sini itu kan dirham yang dulu ya, zaman dulu, dirham dulu yang menggunakan emas. Wa asy'ara qauluhu, dan Musannif mengatakan yustahabbu disunahkan bizawazi ikhla'in nikahi 'anil mahri. Jadi Musannif juga mu'alif itu mengatakan boleh itu di dalam pernikahan tidak menyebutkan mahar. Nah, tapi ya tadi disunahkan menyebutkan mahar. Wa huwa kadzalika fa illam yusamma fi 'aqdin nikahi mahrun sahha al-'aqdu. Ketika tidak disebutkan di dalam akad nikah itu maharnya,
maka akadnya itu tetap sah ya. Nah, wahada makna at-tafwid. Nah, ini ketika maharnya tidak disebutkan pas akad nikah, itu artinya itu tafwid, menyerahkan ya. Karena tadi di dalam akad nikah maharnya itu tidak disebutkan nominalnya berapa. Nah, itu artinya itu diserahkan maharnya itu nanti ke laki-laki, atau nanti diserahkan kepada keumuman mahar di suatu tempat itu berapa. Wa yasduru taratan minaz zawjati al-balighati ar-rasyidah. Dan ya keluar sekali itu dari istri yang baligh, yang pintar, ucapan kakauliha, ucapannya seorang zauja al-balighah liwaliha, kepada walinya. Jadi ada si istri, dia cerdas ya. Dia mengatakan kepada walinya, kepada ayahnya misal. Dia mengatakan zawijni, nikahkanlah saya gitu. Abah misal, manggilnya Abah. Abah, saya udah pengen nikah, nikahkanlah saya bila mahar, tanpa adanya mahar. Ya. Awala la mahroli. Nah, jadi sama aja, la mahroli, tidak ada mahar untuk saya. Jadi Abah tolong cariin laki-laki ya. Udah nggak ada mahar untuk saya. Nah, kemudian fayuzawizuha al-wali wa yanfil mahro aw yasqutu anhu. Nah, wali tadi yang diminta oleh si zauza al-baligho itu dinikahkan ya sama wali, dan si wali menafikan mahar di dalam akad nikahnya. Aw yasqutu anhu, atau wali diam, tidak menyebutkan maharnya berapa. Wa kadza law qala sayyidu al-ammati li sahsin. Seorang tuannya budak, kayak misal seseorang mempunyai budak, dia mengatakan kepada seseorang, misal saya mempunyai budak Fatimah. Nah, kemudian saya berkata kepada si Zaid, zawaztuka ammati, saya nikahkan kamu sama budak saya. Wa nafyal mahro, dan si saya misal tadi sayyidnya menafikan mahar atau diam gitu loh. Wa idza sahha at-tafwid, ketika menyerahkan itu menjadi sah, maka wajib al-mahru fihi bisalasati asya. Maka mahar itu wajib di dalam 3 hal. Yang pertama, ayyafridahu az-zawju ala nafsihi. Jadi seorang suami dia harus memastikan maharnya itu berapa. Watardo az-zawjatu bima faradahu. Dan seorang istri ridho terhadap apa yang sudah ditentukan oleh si seorang suami. Tadi, ini kasusnya ketika mahar itu tidak disebutkan, maka si suami itu harus menentukan maharnya di dalam dirinya sendiri. Misal di dalam akad tadi kan maharnya tidak disebutkan. Tapi seorang suami yang bakal menjadi seorang suami ini, dia harus menentukan maharnya. Oh, nanti karena ini maharnya tidak disebutkan, saya mau ngasih maharnya itu misal 100 juta. Nah, kemudian disampaikan ke istri, saya ngasih mahar kamu 100 juta. Kemudian si istrinya ridho. Nah, itu. Nah, jadi mahar yang ditentukan pada diri seorang suami itu harus dibarengi kerelaan, keridhoan seorang istri. Misal saya ngasih kamu 5.000 aja ya, sayang. Oh yaudah mas, nggak apa-apa. Nah, itu sah juga. Atau ayyafridahu al-hakim ala zawaz, atau seorang hakim ya, yang menjadi kalau misal lebih ya, kalau misal di Indonesia itu dia yang menentukan maharnya itu terhadap si suami.
Misalnya suami namanya Zaid, kemudian saya sebagai hakim. Zaid, kamu ngasih ke istri kamu maharnya 1 juta misalnya. Wa yakunul mafrudu alaihi mahrul misli. Dan ini mahar yang digunakan itu, mahar yang akan diberikan kepada istri itu mahar yang kadarnya itu umum ya. Jadi memang umumnya misal, mas kawin yang biasa diberikan di dalam satu wilayah itu 15 juta. Nah, berarti hakim itu yang menyampaikan segitu kadarnya. Wa yustaratu ilmul qadi biqadrihi, makanya disyaratkan seorang qadi tadi mengetahui kadar mahar di wilayah tersebut. Karena kan setiap wilayah itu kan kadar maharnya itu kan berbeda-beda. Nah, tapi amma idar ridho zaujaini bima yafriduhu fala yushtarat. Nah, tapi kalau memang keduanya itu saling ridho antara suami dan istri atas apa yang telah ditetapkan oleh seorang hakim, ya nggak jadi masalah. Tapi kan kadang hakim misal menentukan kadar mas kawinnya itu misal memberatkan buat si suami. Itu kan, atau misal terlalu kecil untuk diberikan maharnya kepada istri. Jadi memang harus adanya kesepakatan pertama ya. Au yadkhulu ay az-zawju biha ay az-zawju al-mufayyidu qabla fardi min az-zawj aw al-hakim fayajibu laha mahrul misli bi nafsi dukhul. Jadi seorang suami au yadkhulu, ini dukhul ya teman-teman. Seorang suami mendukhul istrinya az-zawja al-mufawwidah, jadi yang telah diserahkan qabla fardin, sebelum menetapkan minaz zauji awil hakim, fayajibu laha mahrul misli binafsid dukhul, maka wajib ya, laha terhadap si zauja al-mufawwidah mahar misal, mahar tadi mahal keumuman ya dalam suatu wilayah tersebut binafsid dukhul, dengan binafsid dukhul itu dengan perantara seorang suami itu sudah mendukhul istrinya ya. Wa yu'tabaru hadzal mahru bi halil aqdi fil asah, dan mahar ini dianggap bihalil aqdi ya, menjadi penegas ya, akadnya itu sah. Tapi wa in mata ahadu zaujaini qabla fardin wa wat'in, tapi kalau misal salah satu dari pasangan suami istri itu meninggal sebelum menetapkan kadar maharnya dan sebelum wati, maka wajib mahru mislin fil adha, wajib juga ya mahar misal. Mahar misalnya wajib dikeluarkan juga. Wal muradu bi mahril misli qadru ma yurghabu bihi fi misliha adatan. Yang dimaksud dengan mahar misal itu kadar apa yang disenangi, apa yang menjadi lumrah gitu loh di dalam mahar secara adat. Kayak gitu teman-teman. Walaysa li aqalli soda haddun muayyan fil qillah. Ya tidak ada batas minimum ya. Mas kawin itu batas yang tertentu, di dalam paling sedikitnya itu tidak ada batasnya ya. Jadi misal pertanyaan berapa sih kadar minimum mengeluarkan mahar itu, yang enggak ada. Walali aksirihi haddun muayyanun fil kasroh, enggak ada juga batas maksimumnya di dalam mengeluarkan mas kawin. Balid dhabitu fi dzalika anna kulla syai'in sahha ja'luhu samanan min 'ainin aw manfaatin sahha ja'luhu sodaqan ya. Melainkan ada aturan-aturan segala sesuatu yang sah itu dijadikan sebagai samana, nilai ya, atau misal harta berupa ain, barang, atau manfaatin, atau berupa manfaat, maka
selama itu juga itu bisa dijadikan sebagai mas kawin. Wa sabaqu annal mustahab adamun naqsi an asrati darohima wa adamu ziyadati ala khamsi mi'ati dirhamin. Tapi tadi sudah dijelaskan, itu dianjurkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Tapi yang menjadi penegasan di sini, segala apapun itu yang sah untuk dijadikan, yang memiliki nilai ya, baik itu berupa barang atau berupa manfaat, maka selama itu sah dijadikan sebagai mas kawin. Kayak gitu. Nah, kayak misal di sini wa yazuzu ayatazawwazaha ala manfaatil ma'lumatin. Nah, di sini boleh seorang wali menikahkan wa yazuzu ayatazawwazaha, dia boleh menikahi seorang istri zauza ala manfaatin, atas manfaat maklumah yang sudah diketahui, kata alimiha, seperti mengajari zauza Al-Quran, berupa Al-Quran. Nah, jadi akadnya itu boleh berupa taklim, mengajarkan Al-Quran, ya, membacanya, tajwidnya misal. Nah, di sini boleh. Wa yasqutu bitolaki qabla dukhul nisful mahri. Jadi dengan sebab tolak, jadi sudah akad nikah, kemudian terjadi tolak. Nah, tapi tolak ini terjadi sebelum suami itu menjima istrinya, maka gugurlah nisful mahri, maka hilanglah nisful mahri. Misal, contoh, Zaid menikahi Fatimah. Dia menyebutkan maharnya 100 juta. Belum mendukhul, tiba-tiba Zaid mentalak si Fatimah. Nah, tadi yang mahar 100 juta itu gugur. Ya, setengah daripada 100 juta, berarti tinggal 50 juta. Amma ba'da dukhul walau marratan wahidatan fayajibu kullul mahri. Tapi kalau misalnya sudah mendukhul, maka mahar tersebut tidak ada dispensasi, tidak ada takhfid, tidak ada pengurangan ya. Walau kana dukhulu haraman, meskipun mendukhulnya itu haram ya, kawat izauzi zauzatahu hala ihramiha au hadiha, atau seperti seorang laki-laki mewati ya, mendukhul istrinya dalam keadaan sedang ikhram atau sedang haid, itu kan haram, tapi tetap ya maharnya itu wajib dikeluarkan semua. Wa yajibu kulul mahri kama sabaqa bi mauti ahadiz zaujaini la bi khalwati zauji biha fil jadid. Maka wajib setiap mahar itu sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, dengan sebab mati salah satu dua pasangan ya, suami istri. La bi khalwati zauji biha fil jadid, tidak disebabkan karena tidak adanya suami biha terhadap zauja fil jadid. Wa idza qatala al-khurrah nafsaha qabla dukhul biha la yasqutu mahruha bi khilafi ma law qatalatil ammatu nafsaha aw qatala sayyiduha qabla dukhul fa innahu yasqutu mahruha. Ini berbicara tentang amat ya. Jadi ya kayak gitulah, nggak perlu karena memang zaman sekarang sudah nggak ada amat ya, udah. Nah, itu saja untuk masalah mas kawin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.